Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students, how are you today? I hope you in good condition. Nah, kali ini kita akan masuk pada chapter baru, yaitu chapter 6 dengan materinya adalah present perfect tense. Nah, tujuan dari materi ini adalah to communicate past happening which related to the present moment. Untuk mengkomunikasikan kegiatan aktivitas yang telah berlalu atau terjadi di masa lampau yang berhubungan pada masa sekarang. Nah, sebelum itu mari kita lihat perbedaan dari simple past tense dengan present perfect tense. Nah, ini adalah contoh dari simple past tense dan present perfect tense. Bisa kita lihat di simple past tense ini, verb atau kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk kedua, yaitu bisa kita lihat di sini adalah kata kerjanya adalah came. Ini adalah kata kerja bentuk kedua dari come, datang. Nah, di sini kemudian apabila dia simple past tense, bisa kita lihat waktunya itu sudah jelas dan spesifik. Nah, di sini bisa kita lihat yesterday, artinya adalah kemarin. Berarti I came to orphanage yesterday. Saya datang ke panti asuhan kemarin. Nah, di sini berarti dia sudah berlalu dan sudah berakhir pada hari kemarin. Kemudian, pada present perfect tense di sini, perbedaannya dengan simple past tense adalah dia menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Nah, di sini berarti kata kerjanya adalah visited, berasal dari kata visit, mengunjungi, dan kemudian I have visited the orphanage once a week. Saya telah atau sudah mengunjungi panti asuhan satu kali dalam seminggu. Nah, di sini present perfect tense ini dia menyatakan waktunya yang kita lakukan dia berulang-ulang. Kemudian, apabila dia present perfect tense, dia waktunya juga tidak spesifik. Namun, dia dilakukan secara berulang-ulang atau kegiatan atau aktivitas yang walaupun dia sudah berlalu di masa lampau, namun kita tetap melakukannya berulang-ulang. Nah, kemudian fungsi dari present perfect tense ini. Yang pertama adalah menyatakan aktivitas yang sudah dilakukan berulang-ulang sebelumnya. Contohnya adalah I have traveled to Sumatra 3 times. She has visited Yogyakarta 3 times this year. Nah, di sini berarti dia mengatakan aktivitas atau kejadian yang sudah berlalu dan dia melakukannya berulang-ulang. Saya sudah atau telah melakukan perjalanan ke Sumatera Barat 3 kali. Yang kedua, dia telah mengunjungi Yogyakarta 3 kali dalam setahun. Nah, di sini berarti dia sudah mengunjungi, berarti dia sudah berlalu waktunya, namun dia sudah mengulanginya atau mengulangi aktivitas tersebut berulang-ulang. Di sini bisa kita lihat dia melakukannya 3 times atau 3 kali dalam setahun. Yang kedua fungsinya adalah menyatakan aktivitas yang sudah terjadi dan tidak memiliki spesifik waktu. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, apabila dia past tense atau tensesnya adalah simple past tense, dia memiliki spesifik waktu. Contohnya adalah yesterday, kemarin, atau last night, atau malam kemarin, dan dia waktunya jelas. Sedangkan present perfect tense ini dia tidak memiliki spesifik waktu. Contohnya I have eaten an apple. I have called him. Nah, di sini tidak ada spesifik waktunya kapan dia melakukannya. Saya telah memakan sebuah apel. Yang kedua, saya telah menelpon dia. Nah, di sini yang menjadi fokus present perfect tense ini adalah sudah atau belumnya aktivitas tersebut dilakukan. Nah, di sini berarti yang terpenting adalah dia sudah melakukannya, tidak peduli dia kapan dilakukan. Contohnya tadi yang pertama I have eaten an apple, saya sudah memakan sebuah apple. Nah, kapan dia makan apple? Kita tidak tahu, yang penting dia sudah melakukannya. Kemudian juga contoh yang kedua I have called him, saya sudah menelponnya. Kapan dia menelponnya? Kita tidak tahu kapan dia menelponnya karena tidak memiliki spesifik waktu, namun dia telah melakukan aktivitas tersebut. Kemudian fungsi yang ketiga adalah menyatakan aktivitas yang sudah terjadi di masa lampau namun masih berlangsung sampai saat ini. Nah, ini berarti aktivitas tersebut terjadi di masa lampau namun tetap memiliki efek pada masa sekarang atau tetap berlangsung pada masa sekarang ini. Contohnya, I have lived in Jakarta for 15 years. Saya sudah atau telah tinggal di Jakarta selama 15 tahun. Berarti ini artinya adalah dia telah tinggal di Jakarta 15 tahun sampai hari ini.
Kemudian yang kedua, Jenny has worked here since 2010. Jenny telah bekerja di sini sejak 2010. Artinya adalah Jenny sudah bekerja di sini sejak dulu dari tahun 2010 dan sekarang masih kerja di sini. Yang keempat adalah present perfect tense juga digunakan untuk menyatakan aktivitas yang selesai pada waktu yang singkat. Ini menyatakan bahwa kita setelah melakukan aktivitas dan waktunya singkat. Contohnya adalah I have just done my homework. Saya telah atau saya baru saja melakukan atau mengerjakan pekerjaan rumah saya. Yang kedua, I have just eaten my lunch. Saya baru saja memakan makan siangku. Nah, ini berarti present perfect tense juga digunakan untuk menyatakan aktivitas yang telah selesai dan baru saja terjadi. Nah, pola kalimatnya adalah subjek ditambah has atau have ditambah dengan verb T ditambah dengan complement. Nah, has dan have di sini penggunaannya adalah apabila dia has kita gunakan untuk ya subjeknya she, he, it dan subjek tunggal atau orangnya cuma satu. Kemudian kalau have kita gunakan apabila dia subjeknya I, you, Dewi ataupun subjek jamak atau lebih dari satu orangnya. Contoh kalimatnya adalah I have written the letter. Saya sudah menulis surat itu. I di sini adalah subjek, kemudian bertemu dengan have, kemudian bertemu dengan verb 3 atau past participle ataupun kata kerja bentuk ketiga. Ini adalah kata kerja bentuk ketiga dari kata dasar write, menulis. Berarti I have written the letter. Saya sudah menulis surat itu. Nah, bagaimana bentuk kalimat negatifnya atau menyatakan tidak? Contohnya adalah subjek ditambah has atau have, ditambah not, ditambah dengan verb 3, ditambah dengan complement. Contohnya adalah I have not written the book. Saya belum menulis buku itu. Kemudian contoh kalimat interrogatif atau kalimat tanyanya adalah has atau have, ditambah subjek, ditambah verb 3, ditambah complement. Di sini berarti have-nya kita letakkan terlebih dahulu baru subjek. Have you written the book? Sudahkah kamu menulis buku itu? Nah, ini adalah contoh pola atau pola dari kalimat present perfect tense apabila kita menggunakan kata kerja. Nah, apabila dia tidak memakai kata kerja, pola kalimatnya adalah kalimat positif. Subjek ditambah has atau have, ditambah dengan adjective, noun atau adverb, ditambah complement. Adjective itu adalah kata sifat, noun kata benda, adverb kata keterangan. Contohnya, di sini, maaf, saya lupa menambahkan been-nya, berarti rumusnya adalah subjek ditambah has atau have, ditambah been, ditambah dengan adjective atau noun, ditambah adverb, ditambah complement. She has been very busy recently. Dia sudah atau telah sangat-sangat sibuk belakangan ini. Kemudian kalimat negatifnya, subjek ditambah has atau have, ditambah been, ditambah not, ditambah adjective atau noun atau adverb, ditambah complement. Contoh kalimatnya, she has been not very busy recently. Dia tidak benar-benar sibuk belakangan ini. Kemudian untuk kalimat tanyanya, has ditambah have, ditambah subjek, ditambah been, ditambah complement. Contohnya adalah, has she been very busy recently? Sudahkah atau telahkah ia sangat-sangat sibuk belakangan ini? Nah, ini adalah contoh pola dari apabila kita tidak menggunakan kata kerja. Pada contoh ini kita bisa lihat very busy. Busy ini adalah kata sifat ya, busy, sibuk. Nah, sekarang tugas kalian adalah make the negative and interrogative from the sentences below. Buatlah kalimat negatif dan kalimat tanya dari kalimat-kalimat di bawah ini. Contoh yang soal yang pertama adalah I have watched the movie 3 times. Yang kedua adalah she was visited orphanage since 2010. Nah, di sini tugas kalian adalah buat kalimat negatif dan interrogatif dari dua kalimat ini. Nah, sekian materi present perfect tense kali ini. Semoga bermanfaat. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.